Nah, tema yang kita ambil untuk siang hari ini adalah bagaimana kita mengelola dan mengembangkan bisnis di bidang restoran khususnya menggunakan aplikasi dari Kuskapi yang kita sebut namanya adalah C360 atau Kuskapi 360 gitu. Kenapa kita kasih nama C360? Dengan tujuan kita dari aplikasi ini kita bisa melihat bisnis secara 360 derajat gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini saya sedikit perkenalan apa itu Kuskapi, produknya apa solusi yang bisa diberikan gitu. Langsung dengan solusi-solusinya nanti Bapak Ibu kita akan presentasikan, lalu juga bisa saya sediakan sesi tanya jawabnya gitu ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, perkenalkan nama saya Iwan, lengkapnya Iwan Mulyawan. Saya di Kuskapi dengan posisi di bidang enterprise. Oke, ini agenda yang nanti kita akan bahas untuk hari ini. Saya mulai dengan Kuskapi, di mana Kuskapi sebelumnya namanya adalah Datascan. Nah, originalnya company ini dari Malaysia dan cukup berpengalaman karena mulai berbisnis di sistem untuk F&B dari tahun 78 dan fokusnya tetap di F&B seperti itu ya. Jadi cukup punya pengalaman yang cukup banyak. Nah, Kuskapi ini cara bacanya gimana sih? Kuskapi ini kita sebut dari dua kata, yaitu terdiri dari kas, customer, kapi, kapital gitu. Jadi kita baca Kuskapi ya. Cuma tulisannya cus capi ya, bebas gitu. Mana yang Bapak Ibu cukup nyaman. Oke, ya ini perjalanan dari tahun 78 hingga sekarang. Dan Kuskapi ini ada di Indonesia juga mulai tahun 2004 gitu. Jadi sudah cukup lama ya. Nah, sebelumnya mereka Kuskapi ini punya produk Transite dan itu sudah digunakan di cukup banyak restoran-restoran enterprise seperti itu. Dan di tahun 2018 Kuskapi launching untuk produk C360 yaitu POS berbasis Android dengan ekosistem omni-channel ya. Nah, Kuskapi sendiri kita bergerak bersama dengan partner-partner ya. Yang pertama partner kita ada IP88. Nih IP88 ini berfokus untuk sebagai payment aggregator ya Bapak Ibu. Lalu kita juga sudah bermitra dengan Grab. Nah, Grab ada dua, kita bermitra untuk GrabFood dan Grab Express. Lalu di Malaysia juga Foodpanda, lalu kita juga afiliasi dengan Edenred untuk CRM-nya ya. Lalu untuk accounting kita ada dua dengan Journal dan Accurate. Untuk Journal sendiri sudah ready, untuk Accurate in progress gitu. Oke, apa sih yang Kuskapi bisa kasih solusi buat bisnis Bapak Ibu? Nah, kita ada dua, kita ada Smart Restaurant System, kita ada Smart Food Court System. Ya. Nah, di sini solusi kita lengkap mulai dari order dari meja atau umumnya orang menggunakan istilah BYOD atau bring your own device gitu. Jadi menggunakan handphone si customer, mereka tinggal scan, lalu menunya akan muncul di handphone si customer. Jadi Bapak Ibu tidak perlu investasi dari sisi device seperti itu. Lalu kita juga punya e-waiter. Nah, ini bisa dikombinasikan. Jadi si customer bisa pesan, lalu dikonfirm oleh si waiter. Lalu orderan akan masuk ke kitchen display. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, uniknya dibanding sistem-sistem POS yang lain yang cukup banyak, apa sih bedanya, apa kelebihannya dari sisi C360? Pertama,
di BYOD kita pertama adalah kita punya BYOD atau web order. Nah, yang kedua, web order kita bisa terhubung dengan payment gitu ya, yang dimana rata-rata untuk POS yang lain sejenis mereka belum belum terhubung dengan payment gateway. Nah, kita bermitra dengan IP88 tadi. Menariknya dengan IP88 si customer bisa tidak hanya bayar dengan menggunakan e-wallet gitu, tapi juga bisa menggunakan credit card atau debit card. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mana yang sesuai dengan budget dan kebutuhan dari segmen target restoran Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, untuk di smart restoran ini kita juga ada dua solusi. Yang pertama adalah untuk quick service ya, di mana pemesanannya langsung ke kasir gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan QR tadi untuk menghindari atau meminimais antrian gitu. Nah, lalu kalau meminimais antrian, bagaimana mengkomunikasikan dengan si customer kalau makanan sudah ready? Nah, kita punya number calling gitu. Ya, kita punya number calling sehingga si customer begitu apa yang dia sudah order, mereka bisa lihat. Lalu untuk table service, mereka bisa order dari meja, lalu paymentnya tetap di kasir, bisa ataupun bayar menggunakan handphonenya si customer juga bisa seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah, solusi yang kedua, kita juga punya solusi untuk food court gitu. Ya, nah di sini menarik. Kenapa? Karena food court itu multi tenant. Ya, jadi kita bisa atur mulai order dari meja, lalu order langsung ke masing-masing merchant atau pembayaran ke centralized kasir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari semua yang tadi saya sampaikan, nanti kita akan lihat langsung bagaimana dari sisi Kaskapi bisa memberikan solusi seperti itu. Di mana di sini adalah konsep-konsepnya. Nah, yang terakhir ini ekosistem keseluruhan dari Kaskapi gitu ya. Jadi kita sudah membangun yang namanya middleware, dan middleware ini yang membantu mengkomunikasikan antara POS dengan partner-partner kita seperti itu. Jadi kalau yang tadi kayak GrabFood, salah satunya customer yang menggunakan GrabFood itu sudah bisa langsung masuk ke sistem POS gitu. Jadi nggak perlu double input lagi. Even POS yang terkenal gitu ya, yang sudah sekarang banyak itu masih belum terintegrasi. Nah, di sini C360 atau C360 kita sebutnya itu sudah terintegrasi. Jadi nggak usah double input lagi, orderan langsung masuk ke POS sistem kasir. Oke, Bapak Ibu, saya akan serahkan ke rekan saya, Mas Noval, untuk memberikan presentasi bagaimana sistem dari Kaskapi ini bekerja, gitu ya. Oke, silakan Mas Noval. Baik, Pak Iwan. Oke, saya bisa share screen. Ya. Oke. Iya, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi ini adalah tampilan dari POS kita, sistem POS kita C360. Ini sistem tampilan utamanya. Bisa dilihat di sebelah kanan. Ini biasa kita sebut dengan menu item. Terus yang di tengah ini adalah yang order summary dan di kiri adalah function button. Untuk yang pertama ini adalah merupakan quick service. Jadi yang sistemnya itu adalah di order, lalu bayar, kemudian makanan baru disiapkan gitu. Untuk table service nanti berikutnya akan dijelaskan sama rekan saya, Pak Julis. Oke. Nah, untuk menu di sebelah kanan ini, kita ini bisa diatur dari back end. Semuanya jadi bisa dibagi berdasarkan kategori seperti food, beverage, dan lain-lainnya. Kemudian bisa kita bagi lagi jadi subkategori, contohnya seperti steak dan spaghetti. Nah, kemudian kita bisa juga ada yang namanya modifier. Jadi di dalam sini
Itu bisa kelihatan misalkan tingkat kematangannya bisa kita atur, lalu sausnya, kemudian misalkan ada side dish-nya seperti ini. Oke. Nah, untuk side dish-nya itu, kita bisa atur misalkan mau menggunakan harga atau tidak, bisa kita atur juga di back end semuanya, begitu. Kemudian untuk melakukan pembayaran ditekan check out di sini. Nah, tampilan pembayarannya seperti ini. Di sebelah kiri ada bill summary, yang itu adalah jumlah item-item yang di-order. Kemudian yang di tengah ini total due adalah berapa yang harus dibayar, dan di kanan ini adalah tipe-tipe pembayarannya. Di atas ada cash dan di bawahnya non-cash. Kemudian kita juga ada bisa ditambah custom payment di sini yang bisa diatur di back end, berupa pembayaran-pembayaran yang bisa digunakan. Kita bisa ada yang namanya partial payment, jadi bisa bayar setengah-setengah. Misalkan menggunakan OVO 100.000, seperti ini. Kemudian misalkan sisanya menggunakan cash. Gitu. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita ada function yaitu adalah discount. Jadi diskon ini contohnya seperti ini, kita order, ditambah diskon yang perlu ID manager. Nah, di sini kita ada beberapa jenis diskon. Yang pertama adalah persentase, menggunakan persentase, kemudian menggunakan amount, kemudian ada kategori, jadi misalkan yang didiskon pengen makanan doang atau minuman doang. Gitu. Lalu contohnya ini ada 60%, bisa kita tambah, lalu di enter aja. Dia akan secara otomatis menghitung diskonnya. Kemudian kita check out lagi. Dari sini juga untuk pembayaran bisa kita sesuaikan. Lalu kita bayar dengan uang misalkan 25.000 dengan uang cash, dia akan memperlihatkan kembaliannya untuk kasir supaya tidak salah. Selanjutnya kita pindah ke kitchen display system. Ini adalah modul kedua kita. Jadi di sini biasanya device-nya kita taruh di dapur, sehingga kitchen-nya itu bisa langsung mengetahui orderan-orderan yang dari kasir tadi. Gitu. Jadi di sebelah kiri ini adalah orderan yang pertama, lalu yang kedua ini yang kanan. Begitu. Di sebelah kiri atas itu ada angka kedua. Angka 2 itu adalah jumlah dari semua orderannya. Kemudian bisa kita, jadi dari semuanya itu kalau misalkan ada banyak orderannya, itu kita bisa tinggal digeser-geser aja ke kanan atau ke kiri, begitu. Dan kalau misalkan per orderannya ada banyak, bisa scroll dari atas ke bawah, gitu. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal di-complete aja, gitu. Dan di kanan sini adalah pending list. Jadi kalau misalkan orderannya ada orderan yang sama itemnya, akan diakumulasi dan kalkulasi itu secara otomatis supaya di kitchen-nya bisa langsung dimasak sekaligus secara bersamaan, begitu. Oke, lalu berikutnya kita ada modul calling number. Jadi di sini biasa kita gunakan untuk kalau misalkan orderannya sudah selesai, itu dari KDS-nya ini kita order akan masuk ke sini. Jadi kalau misalkan ini biasa kita taruh di pick up, di area pick up supaya customer yang makanannya sudah jadi bisa langsung diambil, begitu. Oke. Selanjutnya kita ke bill manage di sini. Bill manage ini biasa kita gunakan untuk melakukan perubahan dari transaksi yang sudah di closing. Ini perlu ID manager sini. Nah, kita bisa melakukan void atau kita bisa melakukan perubahan tipe pembayaran. Misalkan yang tadi sudah ditutup seperti ini, bisa kita tinggal X aja di sini dan kita rubah. Misalkan jadinya sebenarnya menggunakan cash. Gitu.
Nah, dengan fitur ini, jadi nanti pas di closing, semua pembayarannya itu dan sales-nya, report-nya itu jadi rapih. Begitu. Kemudian kita ke day sales di sini. Ini perlu ID manager juga. Lalu masuk. Ini adalah laporan-laporan pembayaran di hari itu. Jadi manajer misalkan pengen ngelihat udah berapa sih pembayaran atau penjualan hari ini, bisa langsung kelihatan di sini. Di bagian sebelah kiri itu adalah item sales, adalah summary report-nya, summary-nya. Ada refund, kalau misalkan ada refund, discount, ada kalau misalkan ada pajak, lalu ada misalkan tipe pembayaran yang tadi berbeda-beda, bisa kelihatan di sini terpisah. Ada diskauntnya juga, seperti itu. Lalu di sebelah kanannya ini adalah penjualan per itemnya, jadi bisa langsung kelihatan dia penjualan per item, dan kalau misalkan ada kategori misalkan minuman, dia juga akan kelihatan di sini, begitu. Di yang kanannya lagi, ini tipe per kategorinya, jadi misalkan cuma stick doang atau bread, bisa langsung kelihatan. Di paling kanan adalah hourly analysis, jadi dia adalah laporan penjualan per jamnya. Jadi kalau misalkan dalam sehari kita bisa kelihatan ada berapa jam sih, di jam berapa sih yang lagi rame atau yang sepi. Jadi bisa kita atur misalkan di jam yang sepi bisa kita kasih promo gitu. Dan semuanya ini bisa kita langsung print aja di POS-nya. Jadi bisa langsung dibawa begitu. Oke. Oke, kemudian di sini kita juga ada fungsi untuk instruction yang memberikan free text. Jadi misalkan mau dikomen, misalkan garamnya sedikit atau banyak seperti itu, remove untuk menghapus, lalu void di sini kalau misalkan di cancel, kita bisa dikasih free untuk entertainment atau kita kasih gratis, seperti itu. Sales tab bisa kita rubah, misalkan ada yang setengah, sebagian mau take away, atau sebagian untuk di dine in, seperti itu. Oke, kemudian kita juga ada untuk customer ini. Jadi kita sudah integrasi dengan Edenred, bisa yang sudah didaftarkan ke database, dia bisa langsung masuk supaya datanya itu datanya langsung masuk ke poin gitu, dan jadi langsung sudah terdata semua. Dan dari yang semua itu dia akan masuk di resinya, akan muncul namanya, nomor telepon, email dari customer tersebut. Gitu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julis. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Noval, dan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Tadi sedikit kita sudah memulai untuk dari sisi quick service. Nah, dilanjutkan untuk sistem table service-nya. Mungkin sebelum saya masuk ke sana, ada yang ingin bertanya mungkin Bapak Ibu. Dan kebetulan untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita nilai yang pertanyaan yang baik dari panitia menyediakan goodie bag gitu. Silakan Bapak Ibu, bisa langsung tinggal informasikan, nanti kita akan persilakan. Ada? Oke, kalau belum ada mungkin nanti. Oh, oke, Pak Andri, silakan Pak Andri. Pak Iwan, selamat siang ya. Mau tanya Ya, Pak, siang. Ya Pak. apakah seluruh button yang ditampilkan itu bisa kita definisikan level aksesnya gitu? Jadi misalnya sesuai dengan kebijakan kita misalnya gitu, void ataupun termasuk laporan itu tidak bisa diakses oleh level-level tertentu gitu. Untuk button function ya Pak ya maksudnya ya? Ya, button function Pak, betul. Oh, oke. Ya, Mas Noval silakan bisa dibantu dijawab pertanyaan dari Pak Andri. Baik Pak, jadi ini di kita memang ada tipe level dari usernya.
yang namanya waiter, kasir, dan manajer. Untuk waiter dia hanya bisa untuk order, kemudian kasir bisa order dan melakukan pembayaran, dan yang user yang bisa melakukan semuanya seperti discount, void, dan lain sebagainya itu adalah manajer. Jadi kalau misalkan mau usernya itu dibatasi, bisa misalkan dikasih untuk kasir saja, seperti itu. Cukup menjawab. Ya, grouping itu seperti kasir dan manajer itu adalah predefined yang bisa kita rubah atau itu fix, Pak? Iya, jadi itu bisa kita atur di back end-nya, Pak. Oh, oke. Oke, Oke, terima thank you. kasih Pak Andri buat pertanyaannya. Terima kasih Mas Noval. Oh, satu Oke, lagi Pak, saya mau nanya Pak. Boleh Pak, oke Pak. Itu kan di layar itu kan kan ada beberapa yang sekarang ini yang tadi ditampilkan itu kan yang coloring itu kan hanya menu aja Pak ya. Apakah yang lain-lain itu kita bisa define dengan coloring juga gitu? Silakan Mas Noval, bisa dibantu? Maaf, sorry, maksudnya coloring-nya yang di sisi mana ya, Pak? Tombol Ya, function. yang mana yang tidak bisa, yang mana yang bisa gitu, atau semuanya bisa gitu. Di sini, Pak. Betul. Kalau kita yang bisa diatur itu untuk yang menunya aja, karena yang lainnya lebih ke template sih, Pak. Ya, yang template itu bisa di custom color nggak sih? Untuk sekarang masih belum. Oh, oke. Jadi itu permanen ya warnanya ya? Iya, betul, Pak. Posisinya juga permanen atau enggak ya? Kalau posisi button-nya, iya, masih permanen untuk sekarang. Oh. Oke. Baik, Pak Andri, terima kasih buat pertanyaannya. Kita lanjut ya untuk yang ke table service. Saya persilahkan Mas Julis. Oke, baik Pak Iwan, terima kasih. Iya. Oke, selamat siang Bapak atau Ibu semua. Oke, sudah tampil screen saya ya. Share screen-nya belum, Mas Julis? Sudah tampil? Sudah ya. Oke, untuk table service berbeda dengan quick service yang tadi di showing atau ditampilkan oleh Mas Noval. Untuk table service ini kita bisa rubah semua table untuk disesuaikan dari template-nya masing-masing, dan ini salah satu contoh table-table yang bisa kita masukkan. Dan dari sisi stationnya bisa juga kita bagi, contoh ada indoor, ada outdoor, ada garden, itu bisa kita sesuaikan seperti ini. Oke, di sini saya akan menampilkan fitur dari BYOD. Nah, BYOD ini maksudnya apa? Jadi setiap table mempunyai QR masing-masing yang dimana customer bisa langsung scan QR-nya, si customer bisa langsung order di tempat dan langsung melakukan pembayaran di tempat juga. Oke, saya kasih contoh untuk table 3. Ini saya save untuk QR-nya. Dan nanti QR ini bisa di-print atau ditempelkan di setiap table masing-masing. Jadi setiap table itu mempunyai QR unik yang berbeda. Jadi di mana setiap table tidak akan sama untuk kode dari QR tersebut. Oke, saya contohkan. Kita scan QR tersebut. Dan oke, setelah di-scan QR, dari sisi customer akan tampil tampilan seperti ini. Lalu pilih untuk sales type-nya. Nah, customer lalu bisa untuk memilih langsung dari setiap menunya. Jadi di atas ini adalah untuk per kategori.
Ini tampilan yang akan muncul di handphone ya, Mas Julius Ini ya? akan muncul di handphone, betul Pak Iwan. Jadi setelah di scan QR-nya akan tampil seperti ini. Oke, Ya, saya contohkan. Jadi untuk customer bisa ordernya. lihat foto, deskripsi, harga, dan quantity langsung ya? Betul. Dan juga kalau setiap menu ada modifier juga bisa langsung dipilih untuk modifiernya. Oke, tingkat pedas atau porsi seperti itu ya? Betul. Oke. Saya contohkan. Saya order mie goreng 1 dan nasi kuning 1, lalu di view basket. Setelah itu masuk ke order summary ini, gunanya untuk apa? Jadi si customer bisa langsung mereview lagi apakah sudah benar orderannya. Kalau memang ada tambahan bisa langsung juga ditambah seperti ini. Setelah itu langsung di order, confirm. Lalu masukkan untuk alamat emailnya, login, tekan tombol order, confirm lagi. Order sukses, jadi order nanti akan langsung masuk ke dalam POS dan e-waiter. Nah, untuk orderan masuk, akan tampil di table ini berwarna merah, yang dimana si kasir atau si waiter bisa melihat kalau di table 3 ini ada orderan dari web order. Dan di bawah sini sudah terlihat dari beberapa warna itu adalah untuk contoh peringatan atau informasi dari setiap orderan yang datang ke POS. Seperti itu. Gimana dari web order itu Pak? Ya, halo Pak. Iya. Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Maaf Pak. Halo. Oh. Iya. Oh, dari Kopi Bali ya Pak ya? Iya benar. Oh, oke. Dengan Pak siapa? Maaf Pak. Pak Roni. Oh, Pak Roni. Oke, silakan Pak Roni. Silakan Pak Roni untuk pertanyaannya. Dari web order gitu Pak. Terangkan Pak. Sorry Pak, suaranya putus-putus Pak. Dari web order. Oke, dari web order ya Pak ya. Oh, maksudnya diulang lagi dari web order gitu Pak? Iya. Gimana caranya dari web order gitu Pak? Oke. Baik. Maksud pertanyaannya diulang lagi karena tadi Pak Roni ini belum lihat. Dijelaskan mungkin Mas Julis dari device-nya, kebutuhannya, lalu sampai bisa masuk ke web order. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi dari setiap table di POS, itu kita bisa save atau kita bisa print setiap QR-nya. Jadi setiap table ini mempunyai kode QR masing-masing. Jadi bisa kita langsung save atau bisa langsung kita print, dan printannya ini bisa langsung kita tempel di dalam setiap table. Seperti itu. Boleh ditunjukkan sampel QR-nya Mas Julis, jadi biar paham. Oke, untuk tampilan QR-nya seperti ini, Pak Roni. Halo. Oke. Jadi setelah flow-nya, setelah customer scan QR, customer pilih untuk orderannya, customer place order, nanti masuk ke dalam e-waiter. Ini adalah tampilan dari e-waiter. Jadi si waiter konfirmasi lagi apakah benar di table 3 ini ada orderan yang masuk. Jadi bisa langsung diulang juga untuk orderannya apakah sudah benar atau ada yang salah dari orderannya. Apabila dari table ini sudah benar orderannya, si waiter bisa langsung place order, lalu bisa langsung masuk ke dalam KDS untuk orderannya seperti ini. Oke, jadi statusnya si customer juga bisa langsung melihat
Kalau orderan sudah di-accepted atau sudah diterima di POS. Seperti itu. Nanti ini akan terus step by step-nya akan berubah otomatis sampai metode pembayaran komplit. Nge-freeze ya? Ya, ini tampilannya nge-freeze. Oke. Koneksinya mungkin coba dicek, Mas Julius. Oke, sudah tampil. Nah, jadi Ya, ini oke. dari sisi customer, customer bisa melihat trackingnya dari pertama orderan nanti sudah siapkan oleh kitchen, orderan sudah selesai disiapkan sampai proses pembayaran. Jadi si customer bisa nge-track dari tampilan seperti ini. Contohnya apabila si kitchen sudah menyelesaikan orderannya, lalu di-complete, status ini akan otomatis berubah. Menjadi prepared. Terus ya? Tampilannya ketinggalan beda, Mas Julius. Gimana di sini ya? Coba. Oke, jadi ini tampilan ini yang akan dilihat oleh sisi customer ya, Mas Julius ya. Iya, ini adalah status yang dilihat dari sisi customer, Pak Iwan. Oke, jadi mereka bisa lihat, oh order sudah terkirim, sudah diterima, sudah lalu dibuatkan, sedang di-prepare gitu ya, lalu sudah selesai dan komplit ya. Oke, ini fitur yang bagus sekali yang saya yakin di sistem yang lain belum ada. Jadi si customer bisa dengan nyaman tanpa harus mengganggu waiter untuk bertanya apakah makanan sudah siap atau belum gitu ya. Betul, Pak Iwan. Oke. Apabila customer mau langsung bayar, customer juga bisa langsung bayar dari device-nya masing-masing. Contohnya, pay ini bisa melalui pay at cashier atau pay melalui IP88, seperti itu. Oke, saya contohkan untuk pembayarannya melalui OVO, contoh. Oke, nah ini yang sistem yang kita terafiliasi dengan IP88 ya, Mas Julius ya? Betul. Untuk proses pembayarannya. Oke, baik. Oke, dari sisi OVO, si customer langsung masukkan saja untuk nomor handphonenya masing-masing. Saya contohkan untuk masukkan nomor handphone saya. Oke, Pak, ya sambil berjalan. Pak Andri ada pertanyaan, Pak Andri? Ya, Pak Iwan. Iya, silakan Pak terkait Andri. dengan fitur ini kan sekarang itu apakah fitur yang hampir sama bisa digunakan untuk quick service ya? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Jadi maksudnya untuk begini. meminimais antrian. Betul. Jadi si customer itu datang, dia ke depan itu bukan pesan minumannya, pesan makanannya lagi, tetapi dia tinggal tunjukin QR code-nya gitu. Malah kebalikannya, dia tunjukin QR code ordernya dia gitu. Oke, justru di kita dengan C360 Pak, Bapak bisa hemat staff, yaitu dengan QR-nya Bapak cukup tempel di beberapa area gitu ya, di sekitar restoran. Jadi begitu mereka datang, mereka tinggal scan, order, dan kalau terintegrasi dengan IP88, mereka langsung bayar Pak. Jadi begitu bayar, si kasir hanya tinggal mengkonfirm Pak. Begitu confirm, pesanan diproses melalui sistem KDS kita. Nah, setelah selesai, mereka cuma tinggal nunggu di queuing number, Pak. Lihat di monitor nomor antrian, gitu. Jadi mereka tinggal nunggu pick up. Jadi benar-benar
malah mereka nggak perlu datang ke kasir untuk ngasih lihat pesanannya dia lagi, karena pesanannya itu sudah secara sistem masuk, Pak. Seperti itu. Oh, otomatis nanti muncul di queuing system ya, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Oh, oke. Oke, Pak. Seperti Thank you, itu. Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, jadi dari sisi customer, setelah pembayaran sukses, dia akan terima notif payment sukses seperti ini. Lalu di sisi pos juga akan ternotifikasi kalau payment ini sudah dibayar. Ketiga. Ini Mas Julis mau nampilin di modul dari sisi POS ya, Pak. Tampil, Pak. Dari sisi POS. Baru gambar. Oke, baru muncul. Oke. Oke, tadi sudah sukses untuk metode pembayaran Let OVO. Si kasir langsung saja. Oke, setelah metode pembayaran sudah selesai, table akan berubah menjadi warna oranye. Oranye ini menandakan kalau andaikan si waiter sudah harus bisa membersihkan dan langsung saja ditekan release table untuk table kembali free. Seperti itu, Pak Iwan. Ya, Mas Julis bisa tolong ditampilkan realnya untuk pencetakan bill atau receipt-nya yang tadi diproses. Oke, boleh Pak. Biar Saya Bapak Ibu bisa lihat ya. Siap. Oke, bisa terlihat di sini untuk tampilan orderannya, receive-nya. Jadi receive-nya langsung ada keterangan online order. Seperti ini. Agak buram Mas Julis. Ya, bisa fokusnya dibantu diatur. Oke. Agak next lagi sedikit. Oke. Ya. Nah, untuk contoh dari orderan web order, keterangannya dari bill-nya adalah online order seperti ini. Iya. Oke. Dan di kita ya tolong mungkin bisa diinformasikan kita ada promotion engine ya Bapak Ibu untuk di C360. Jadi ini yang jadi nilai plus juga dari C360, termasuk juga voucher. Jadi Bapak Ibu misalkan punya program promosi untuk customer-nya, itu kita bisa set up voucher-nya. Mungkin Mas Juris bisa ditampilkan dari sisi dashboard-nya untuk voucher. Mungkin sebelum itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang baru bergabung atau ada yang terlalu cepat gitu dari penjelasannya. Ya, mungkin saya tampilkan di sini sedikit apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh dari rekan saya, Mas Julis. Boleh saya share screen-nya? Ya, silakan Pak, share screen Pak.
Oh ya, sebentar. Oke, ya ini yang tadi secara konsep. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang baru bergabung, yang saya jelaskan tadi. Jadi customer bisa order melalui QR code, Bapak Ibu. Jadi QR code-nya tinggal dipasang di sisi luar atau cari posisi yang strategis. Jadi customer atau Gojek kalau misalkan yang belum bermitra gitu ya, itu mereka bisa langsung order atau yang take away. Dia tinggal scan, lalu mereka bisa pilih transaksinya dine in, take away ataupun delivery. Nah, kelebihannya dari web order C360 bisa dilakukan order di restoran ataupun di order dari rumah gitu. Ya, dari rumah. Jadi nanti bisa dicoba nanti dari tim kita bisa kasih QR code untuk Bapak Ibu bisa tes. Nah, jadi dari order sini masuk ke sistem POS, dari sistem POS setelah dikonfirm langsung masuk ke layar kitchen display seperti itu. Dari kitchen display setelah proses selesai dia otomatis akan muncul di layar antrian. Nah, ini untuk yang quick service. Lalu untuk yang delivery itu orang order dari rumah ya menggunakan teknologi middleware dari Kaskapi, mereka bisa order langsung ke outlet. Nah, lalu pengirimannya gimana? Kita bisa dan kita sudah bekerja sama dengan partner-partner yang sudah ready saat ini untuk yang di Indonesia adalah Grab Express. Jadi, Bapak Ibu, kelebihannya apa? Bisa menghemat MDR 20% gitu. Karena si customer langsung order tanpa melalui aplikasi yang sudah ada sekarang ya. Jadi langsung ke outlet Bapak Ibu tanpa menggunakan aplikasi Gojek ataupun GrabFood gitu. Ya, nah ini tampilannya seperti ini. Jadi mereka tinggal open jadi kalau ada outlet multi outlet juga dia akan tampil seperti ini ya, dan alamat pengirimannya juga sudah di-track otomatis oleh aplikasi kita. Oke, ada pertanyaan Bian? Ya, dari Bapak siapa? Oke. Halo. Oh ya, Dengan ya Andri. Pak Robin silakan. Oh oke, Pak Andri dulu ya. Oke, silakan Pak Andri. Oke. Pak, ini kan sudah ada membership ya Pak ya? Kita membership-nya bekerja sama Edenred Pak untuk maintain CRM-nya Pak. Oke. Kalau untuk ordering ya, tadi kan memang bisa dari QR code gitu. Kalau kita bisa pending order nggak sih? Misalnya kita tentukan jam pick up-nya jam berapa gitu? Yes, tersedia Pak. Jadi di sini hanya tidak terrefleks ya. Di sini kita ada dine in, take away, delivery atau pick up. Nah, nanti di pick up si customer boleh pilih saya mau pick up di jam berapa gitu. Jadi nanti informasi itu dilanjutkan ke staff outlet gitu Pak. Oh, oke. Sudah tersedia. Ya. Oke Pak Robin, silakan Pak Robin, ada pertanyaan Pak? Halo, sore Pak Iwan. Iya Pak, silakan Pak. Tadi nyambung sama pertanyaannya Pak Andri, nanti kalau delivery sama take away itu tuh tampilan di POS-nya itu seperti apa nantinya? Apakah termasuk ke table atau langsung ke kitchen? Oh, baik. Oke. Di layar kita akan ditampung dulu, Pak. Ada layar untuk online order, ya. Mas Julis bisa tolong bantu ditampilkan? Oke, baik Pak. Iya. Ya, kita share screen.
Oke, jadi untuk tampilan online order ini di sini bisa dilihat dari dine-in, takeaway, dan delivery. Jadi dari dine-in ini contoh untuk orderan yang masuk dari orderan dine-in. Dan di sini juga bisa dilihat untuk new order. Di sini ada in progress-nya, bisa dilihat. Kalau sudah dibayar, sudah komplit. Di sini akan terlihat nomor bill atau orderan apa aja yang sudah dibayar, seperti itu. Kalau ini adalah contoh dari orderan yang datangnya dari delivery. Sama untuk statusnya, kalau orderan baru masuk, dia masuk ke kategori atau tab new order. Setelah dibuat, masuk otomatis ke kategori in progress atau prepared. Setelah selesai dibuat dan sudah dibayar, nanti masuk langsung ke dalam kategori komplit. Seperti itu, Pak Robin. Oke, berarti nanti pelaksanaannya kan orderan yang udah kategorinya paid baru kita proses kan ya. Kalau masih baru di order mereka belum paid itu belum diproses kan. Betul, Pak Robin. Jadi setelah orderan masuk, kita harus terima dulu di sini receiving. Setelah kita kirim, otomatis masuk ke KDS dan ini statusnya in progress atau prepared seperti ini. Yang untuk delivery-nya tuh kita lihat status transaction-nya udah deliver tuh di mana ya nanti ya. Terus tahu nomor drivernya yang mana kayak gitu, nanti integrasinya kayak gimana? Oh, kalau itu nanti bisa langsung dilihat status kita kan bisa dari integrasi sama GrabFood. Dari setelah orderan GrabFood itu kita bisa ngeliat tuh ada statusnya. Orderan sudah diterima dengan drivernya, orderan sudah dibuat, orderan sudah diantar, sampai orderan sudah diterima. Seperti itu. Ya itu ngeliatnya di mana ya, Mas? Oh, bisa dari sisi customer-nya Pak Robin, gitu. Yang tadi ada beberapa step. Mas Julis bisa tolong tampilkan yang layar tadi, Mas Julis. Yang 1, 2, 3, iya. Ya, mundur ya ke layar prosesnya tadi. Mungkin dibuat order lagi, jadi bisa terlihat. Untuk dari sisi kasirnya Pak Iwan. Oh, dari sisi kasirnya maksudnya ya, Pak ya? Betul. Oh, oke. Kalau platform lain kan dia udah ada tunjukin tuh di layar drivernya tuh. Iya. Sama datanya kita. Oke. Oke, kalau di sisi kita itu dari sisi restorannya ya Pak ya, itu Betul. dia dari sisi KDS-nya Pak. Karena pesanan yang sudah siap, itu dia akan dilempar ke KDS, lalu dari KDS akan ditembuskan di mesin antrian Pak. Kalau menggunakan mesin antrian, seperti itu. Saya masih belum paham Pak. Oh, oke. Baik, mungkin nanti setelah ini saya akan jelaskan lebih detail. Boleh. Pak Robin, boleh ya. Oke, saya lanjut ke Pak Gigi. Silakan Pak Gigi, sorry Pak, ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Iya Pak. Pak, saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertanyaan pertama itu order by table tadi. Oke. Kalau misalkan itu pembayarannya cash, apakah customer kita tetap menunggu di kursi dan waiters kita akan menyediakan uang untuk kembalian lah, katakanlah seperti itu. Karena kita masih pembayaran di kasir sih Pak, belum pakai sistem meja seperti itu. Belum sistem meja, ya. Baik. Yang pertama itu, yang kedua, saya tertarik dengan integrasinya dengan Grab Pak, sudah API dengan Grab ya. Jadi ya, ada Pak, pernyataan kalau kasir kita tidak perlu input ulang Pak ya. Yes, betul Pak. Nah, itu saya boleh diberikan contoh Pak, pop-up-nya seperti apa yang tampil di kasir Pak? Oke, baik. Ya, untuk yang pertama ya Pak, tadi pertanyaannya adalah kalau bayarnya cash di kasir gitu ya. Nah, jadi tapi Bapak ordernya tetap mau menggunakan QR Pak? Iya, memungkinkan tidak itu Pak?
Kalau dia order di QR, lalu dikirim, bisa Pak. Karena nanti apa yang diorder di QR akan ditampung di kasirnya Pak. Gitu, untuk dikonfirmasi. Jadi nanti apa yang sudah di situ di hold, lalu tetap bayarnya di kasir. Itu sangat memungkinkan Pak di sistem C360 kita Pak. Gitu. Lalu yang kedua, yang tadi Bapak, kalau orang order dari aplikasi GrabFood masuk ke sistemnya gimana tanpa harus diinput gitu ya. Oke, Mas Julius bisa tolong dibantu ditampilkan bagian area yang menunjukkan orderan itu masuk di online order. On order, oke. Jadi contohnya customer pilih order ya. Iya. Ini. Order. Ini di sisi handphonenya customer dari ya Pak ya. Customer ya. Iya. Sukses. Nah dari sisi kasirnya masuk dalam online order. Ya itu Pak. Sebentar Mas Julius, balik ke depan dulu sebelumnya. Bukan yang tadi. Ya ini dia. Nah ini Pak. Ada Bapak bisa lihat online order ada angka 1 warna merah. Jadi si waiter, si kasir dia begitu lihat warna merah, oh dia tahu ada online order 1 gitu. Jadi kalau ada 2 atau 3 dan seterusnya akan muncul berapa jumlah order yang dari online seperti itu. Kelihatan nggak Pak Gigi? Sharingnya nggak muncul Pak di layar saya Pak. Oh oke. Mas Julius. Pak itu kode order dari GrabFood itu bisa masuk ke sini juga enggak Pak? Biasanya kita kan order ada kode GF-nya tuh. Iya. Oke. Layarnya Bapak udah lihat Pak sebelumnya? Sudah, sekarang sudah Pak. Oh sudah ya, oke mungkin agak delay sedikit, oke. Nah Mas Julius, oke sekarang tolong masuk Mas Julius. Oke. Oke, jadi begini Pak, untuk yang Grab-nya itu akan diperlakukan sama seperti web order, tetapi dia akan munculnya di sisi delivery dan untuk kode GrabFood-nya juga dia akan tampil di situ Pak, GF berapa gitu contohnya. Dia akan tampil di bagian kanan itu bareng sama orderan menu-menunya juga begitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Gigi. Oke, ini ada beberapa. Oke. Dari Pak Zafran ya. Ada pertanyaan sama pertanyaannya. Karena saya beberapa kali dengar vendor kalau jaminan kasih jaminan. Oke, ya baik Pak Zafran. Mungkin saya jawab lewat lisan ya Pak ya. Jadi dari kita memang itu sudah running well dengan apa? Kuskapi bukan hanya ada di Indonesia Pak. Jadi kita originnya dari Malaysia dan di Malaysia itu sudah running di salah satunya ENW, restoran AW kalau di kita sebutnya. Gitu Pak. Dan lalu Old Town Coffee juga. Nanti saya akan tampilkan siapa-siapa saja customer yang sudah menjadi bagian dari menggunakan customer kita, Pak. Seperti itu. Oke, untuk yang ini, Mas Julius, sudah selesai? Ya, baik sudah Pak untuk BYOD-nya. Oke, mungkin bisa ditampilkan dari sisi dashboard-nya biar bisa dilihat. Customer yang pakai integrasi pakai Grab di Indonesia.
Dia berapa 01 ya? Oke, Mas Julis. Ya. Iya. Mungkin oke, ini Bapak Ibu, ini back end-nya kita ya. Dan ini teknologinya sudah kita menggunakan web based gitu ya. Jadi bisa diakses dari komputer, dari tablet atau dari handphone. Gitu. Jadi tidak perlu download aplikasi. Dan ini back end yang sangat powerful. Bapak Ibu bisa melihat progres dari bisnis Bapak Ibu gitu. Boleh dipilih ke salah satu restorannya, Mas Julis? Oke. Oke, baik. Ya, ini salah satu sampel sebentar. Boleh digeser ke atas, Mas Julis? Iya, oke. Nah, di sini informasinya terlihat kapan sinkronisasi terakhir gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Lalu business date. Nah, karena C360 ini didesain untuk small, medium sampai ke enterprise, Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengakomodir ini gitu ya. Hanya sistem enterprise yang dia bisa mengontrol tanggal transaksi dengan tanggal bisnis itu kita ada 2 pencatatan. Lalu kita juga bisa lihat informasi subtotal dari penjualan, lalu tax-nya atau PB1-nya, kalau ada diskon, lalu total amount. Ya, nah turun sedikit Mas Julis. Oke, tahan. Ya, di sini kita lihat day sales. Jadi secara harian. Nah, C360 atau C360 juga bisa mengakomodir multi revenue center. Gitu. Multi revenue center. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya bisnisnya berbeda brand, 2 atau 3, itu bisa terlihat dengan mudah gitu. Dan bisa dikonsol langsung di sini secara total lalu atau per brand. Mungkin bisa diklik di revenue center yang lain, Mas Julis, di sebelahnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan mudah dengan satu dashboard di back end-nya semua bisnis terlihat gitu. Lalu juga di sisi kanan kita bisa lihat berdasarkan session itu atau shift ya. Jadi breakfast, lunch, dinner ya yang di sebelah kanan grafiknya Bapak Ibu. Jadi bisa lihat oh ternyata mana sesi yang paling baik gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa berpikir oh ternyata breakfast-nya nilainya masih kecil. Berarti mungkin menu-menu yang perlu disediakan untuk breakfast. Begitu juga untuk yang daily statement, kita bisa lihat mana pembayaran yang paling banyak digunakan, apakah cash, credit card, atau yang lainnya. Gitu. Nah, di sini nanti bisa dikontrol. Kalau terlalu banyak cash, mungkin Bapak Ibu mau sedikit geser ke e-payment, ya, bisa menggunakan IP88. Gitu. Nah, di sisi sini reporting, maintain, master product semuanya bisa dilakukan dari sisi back end, gitu Bapak Ibu. Ya, dan semuanya bisa dilakukan dari back end ini
bukan satu persatu, tapi kita bisa one for all. Seperti itu. Itu kelebihannya di C360 dibanding dengan aplikasi yang lain. Ya. Dan juga reporting termasuk financial integration yang kita jelaskan, yaitu kita sudah terintegrasi dengan jurnal gitu. Dan yang paling kita highlight juga adalah inventory. Jadi kita C360 ini kita sangat powerful di inventory-nya. Ya, jadi kita bisa menghandle multi recipe dan juga bisa menghandle batch recipe. Mungkin bisa tolong dibantu diklik, Mas Julius. Oh, inventory, Mas Julius, tolong bantu. Klik inventory-nya. Enggak, yang tadi di inventory-nya. Oke, boleh pilih store modul. Jadi di inventory ini kita bagi dua, ada inventory untuk outlet atau inventory untuk di kantor pusat atau di HQ. Silakan diklik. Salah satu aja. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih restorannya kalau Bapak Ibu punya multi brand gitu. Nah, di sini kita lihat di inventory transaction, Mas Julius. Oke, nah di sini masing-masing outlet bisa melakukan inventory order, pemesanan barang atau transfer, dan juga kita karena levelnya adalah enterprise, jadi kita sudah punya yang namanya approval gitu ya. Jadi proses activity dari transaksi juga bisa menggunakan approval. Ya, lalu ada inventory receive, lalu ada menu item finish waste untuk mencatat barang-barang yang terbuang atau tidak bisa digunakan kembali. Nah, lalu kita juga ada create batch recipe. Fungsi batch recipe di sini untuk memproses bahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Seperti itu. Dan di mana nanti bahan setengah jadi ini yang digunakan untuk recipe lainnya ataupun bisa juga yang final untuk dijual. Lalu kita juga ada inventory raw waste. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu beli raw material, ternyata barangnya kurang baik gitu ya. Nah, itu kita catat sehingga semuanya tercatat rapih. Seperti itu. Dan report-reportnya cukup komplit. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin tahu lebih detail mengenai inventory dari C360, nanti bisa menghubungi tim kami. Ya. Oke, mungkin untuk back end-nya ini dashboard-nya Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, itu oke, udah ada yang nanya harganya berapa ya. Nanti tim account kami akan bantu, akan hubungin ya, Bapak Ibu. Baik. Baik. Ya. Sebelum masuk ke Q&A, ada pertanyaan lagi? Saya masuk ke Q&A dulu.
Oke. Nah, kalau gitu saya yang bertanya nih Bapak Ibu. Lalu, oke Mas Julius, terima kasih. Layarnya boleh saya pinjam? Ya baik Pak Iwan, terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekarang gantian saya yang nanya. Kalau Bapak Ibu bisa jawab, saya kebetulan menyediakan door prize-nya nih untuk dari Kuskapi. Yaitu free 6 bulan Bapak Ibu. Ya, nggak tanggung-tanggung, free 6 bulan dari aplikasi C360 buat Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nanti Jerry tolong bantu ya dijawab. Dan ini kita adu cepat. Apa nama negara asal Kuskapi? Untuk door prize ketiga dengan hadiah free 6 bulan. Diana udah jawab. Oke, Bu Diana. Boleh Bu, jawabannya Bu? Halo Pak, Iya, silakan Bu, jawabannya apa Bu? seingat saya Malaysia Pak. Oke, iya jawabannya tepat sekali Bu. Terima kasih Bu Diana. Nanti dicatat Bu Diana dari nomor handphonenya. Boleh nanti dibantu, nanti tim kita akan hubungi ya Bu ya. Oh ya Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Terima Diana. kasih. Bu Diana dari Jakarta atau dari daerah mana Bu? Bogor Pak. Dari Bogor. Oke, nama outletnya apa Bu kalau boleh tahu? Almira Cafe. Amirat Cafe. Oke, baik, kita catat. Selamat Bu. Terima kasih Pak. Nah, saya menyediakan 3 door prize Bapak Ibu. Yang berikutnya free 8 bulan. Wah, lumayan ya. Free 8 bulan. Oke, pertanyaan saya. Apa arti C360 dari produk Kuskapi? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Oke, mungkin saya ganti pertanyaannya yang lebih mudah lagi. Bisa tolong sebutkan salah satu fitur yang ada di Kuskapi. Yang tadi sudah kita bahas. Free 8 bulan, Bapak Ibu. Oh, Pak Gigi ada jawab C360, tapi jawabannya masih kurang tepat. Ya Pak, sorry. Nah, sekarang pertanyaan saya ganti yang lebih mudah. Mungkin Bapak Ibu ada ingat fitur-fitur salah satu aja. Salah satu atau salah dua nih? Salah satu deh ya. Salah satu fitur dari C360. Banyak tuh tadi fitur-fiturnya. Oke, silakan. Siapa Jerry yang Zafran. Oke. Pak Jafran, silakan Pak Jafran. Bu Diana. Pak Zafran dia. Oh ya, mic-nya. Apa jawabannya? Boleh di-chat Pak, boleh di-chat Pak. Mic-nya problem ya. Jawabannya web order.
Web order. Oke. Selamat Pak. Betul sekali Pak. Pak Zafran mendapatkan door prize free 8 bulan. Nanti tolong diinfo Pak nama outlet dan nomor handphonenya ya Pak ya. Karena Pak Zafran mic-nya problem jadi kita nggak bisa dengar. Nah yang terakhir free 12 bulan. Free 12 bulan. Kaskapi punya beberapa partner. Tolong disebutkan 3 dari partner yang sudah terafiliasi dengan Kaskapi. Siapa yang sudah siap? Bisa jawab? IP88 Grade OVO. Oh, dari mana, Bu? Halo? Dari Bu Nyoman. Oh, Bu Nyoman. Baik. Grab IP88. Satu lagi, Bu. OVO. OVO payment-nya, Bu. Ada satu lagi, Bu. OVO payment-nya itu bagian dari IP88. Satu lagi, Bu. Ada 6, tapi saya minta 3 aja. Ibu udah sebutin 2 benar. Satu lagi, Bu. Siap. Apa lagi satu? Oke, satu saya bantu ya Bu ya. Salah satunya jurnal Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi Bu Nyoman, saya mendapatkan door prize gratis 1 tahun untuk si 360 produk dari Kaskapi. Selamat ya Bu Nyoman ya. Bu Nyoman nanti dibantu nomor handphone dan nama outletnya apa Bu Nyoman? Bali Rooftop Coffee. Oh, Bali Rooftop Coffee. Baik, baik. Oke, terima kasih. Nah, acara kita lanjutkan ke IP88 yang akan memberikan informasi apa itu, bagaimana berafiliasinya, terus ada apa dan mengapa. Silakan saya serahkan ke Pak Prima. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, selamat sore Pak Iwan. Selamat sore. Selamat sore. Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas? Suaranya cukup terdengar, Pak. Iya. Kebetulan lagi ada azan asar, jadi mungkin samar-samar ya. Ya, sedikit Pak. Oke Pak. Oke, saya coba share di sini. Pak Iwan mungkin bisa di allow saya untuk present. Oke Pak. Mas Wiryo bisa bantu biar Pak Prima untuk share. Oke, sudah Pak. Oke, ya silakan Pak. Tombol share belum muncul. Tombol share belum muncul Pak Iwan. Ya Pak, oh sorry belum muncul ya Pak ya. Oke, udah. Coba lagi Pak. Oke.
Ya, ya. Oke, baru aja. Oke. Kelihatan screen saya, Pak? Iya. Oke, Pak. Oke, baik. Perkenalkan, saya Prima dari IP88 Indonesia. Kenapa ada emblem Indonesia? Karena kita nggak hanya ada di Indonesia, kita ada di Malaysia, ada di Filipina, Kamboja, Thailand, dan Singapura. Ya. Di Indonesia sendiri kita start dari 2012 dan kita partnership dengan Kuskapi dari akhir 2019 ya, Pak Iwan ya. Iya, oke Pak. Oke, tadi sempat disinggung payment method apa aja yang bisa dibantu kita aktifkan atau kita enable di Kuskapi. Itu yang pertama ada credit card ya. Jadi kita kerjasama dengan bank acquiring di Indonesia untuk menerima pembayaran menggunakan Visa, Mastercard, GCB, American Express, Union Pay sama GPN. Ini GPN yang paling baru yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Nah, jadi fungsinya tentunya produk 360 ini bukan sepenuh-penuhnya untuk mereplace mesin terminal atau mesin edisi yang ada di kasir. Cuma ini akan memberikan pilihan untuk bagi customer untuk melakukan pembayaran langsung di mejanya gitu ya. Jadi kita bisa enable ini kartu kredit. Jadi flow-nya sama seperti pembayaran online seperti Bapak Ibu transaksi misalnya di Tokopedia, di Shopee gitu ya. Sama seperti itu. Jadi input nomor kartu, kemudian masukkan OTP. Nah, kemudian kita lanjut ada online banking, ini juga bisa kita enablekan juga. Jadi ada BCA ClickPay, ada CMB Click, IB Muamalat, Bank Danamon dan Maybank. Kemudian lanjut kita ada bank transfer. Ini kalau di dunia online biasanya kita sebutnya virtual account. Jadi kita transfer ke satu nomor rekening, bisa sesama bank atau beda bank. Jadi kita bisa sesama bank misalnya dengan BCA ke BCA, Mandiri ke Mandiri, Permata ke Permata, BNI ke BNI, atau Maybank ke Maybank. Namun bisa juga untuk beda bank, misalnya Bapak Ibu punya rekeningnya OCBC gitu ya. OCBC tetap bisa melakukan transaksi bank transfer, nanti menggunakan jaringannya ATM bersama Prima Auto. Seperti itu. Nah, yang lumayan menarik adalah kita sudah terkoneksi dengan mungkin kita bisa bilang hampir semua e-wallet ya di Indonesia ya. Jadi kita udah connect dengan OVO, kita connect sama Link Aja, ShopeePay, Dana. Kemudian kita juga enable Kris yang digadang-gadang sama Bank Indonesia. Jadi semua semua e-wallet yang ada di Indonesia kita bisa terima gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi potensi buat restorannya Bapak Ibu untuk kita expose ke e-wallet ini. Jadi biasanya kita kalau kerjasama dengan seperti OVO ya, OVO itu sama ShopeePay itu mereka sering sekali bikin promo-promo dan mereka menanyakan kita partner-partnernya IP88 siapa yang ready bulan ini untuk kita jalankan program partnership bersama gitu ya. Jadi programnya bisa cashback, bisa poin gitu. Nah ini jadi value added yang bagus buat bisnis Bapak Ibu ya. Nah kemudian mungkin kalau Alfamart, Indomart ini kurang cocok, cuma kita tampilkan aja karena ini salah satu payment methodnya kita. Cuman yang menarik lagi adalah mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kalau transaksi offline itu dan online ya itu udah bisa menggunakan Kredivo, Indodana dan Akulaku. Ini tiga kalau kita sebutnya sebagai pay later service. Jadi untuk orang-orang yang mungkin belum punya kartu kredit atau punya kartu kredit tapi pengen ada limit tambahan, ini biasanya mereka punya account juga di Kredivo, di Indodana dan Akulaku. Nah ini
balance-nya itu bisa digunakan untuk untuk bertransaksi ya. Jadi bisa beli makan, bisa pesan makan itu dengan limit kredit punya mereka gitu. Nanti kalau untuk urusan mereka mau bayarnya di akhir bulan atau apa itu udah ininya mereka gitu. Oke. Ini apakah MDR-nya sama atau beda-beda Pak Prima untuk tiap-tiap payment? Oke, MDR-nya beda-beda Pak. Ada yang fixed fee, ada yang percentage ya. Maksudnya fixed fee misalnya berapa Rp5.000 per transaksi gitu, itu dipotong dari jumlah transaksi. Ada juga yang percentage misalnya kayak seperti OVO gitu, OVO, ShopeePay, Dana ini 1,5%. Jadi potongan 1,5% dari jumlah transaksi. Jadi misalnya customer beli makan total 100.000 ya, berarti potongannya 1.500 gitu ya. Oke, baik. Oke, saya buka tanya jawab ya Pak Prima ya. Mungkin ada yang mau bertanya juga. Bapak Ibu, Pak Prima mau lanjut dulu atau masih ada yang mau disampaikan lagi Pak? Boleh. Sambil Q&A. Baik. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan untuk Pak Prima dari IP88. Mungkin ada, belum ada? Pak mau nanya kalau dari saya. Itu transferannya berapa, H plus berapa Pak? Karena kebetulan ada customer saya juga yang nanya. Oke. Settlement-nya itu kalau kartu kredit ya, itu kita maksimum T plus 3. Kalau di luar kartu kredit kayak tadi yang bank transfer, e-wallet gitu ya, itu kita transfernya seminggu 2 kali Pak. Okay. Jadi biasanya kita transfer di hari Selasa dan Jumat. Jadi transaksi di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita transfer di hari Selasa gitu ya. Kemudian transaksi Selasa, Rabu, Kamis kita transfer di hari Jumat. Kenapa seperti itu? Karena kita transfernya bulk Pak. Maksudnya kan ini ada banyak sekali payment method Pak. Ada misalnya tadi ada virtual account BCA, ada Mandiri, ada OVO, ShopeePay gitu ya. Itu mereka masuk ke kitanya tuh dananya bervariasi, ada yang H+1, ada yang H+2. Nah itu kita compile dulu, kita reconcile dulu, dan itu kenapa kita kerjasama dengan Kuskapi. Jadi data transaksinya sudah kita reconcile, kita sudah sudah ada API integration juga di belakangnya Pak. Jadi sebenarnya partnernya kita nanti sudah bisa langsung lihat data transaksinya dengan lebih mudah. Jadi habis di-reconcile, bulk itu langsung kita transfer, dan kita akan kirimkan juga data settlement report ya Pak. Jadi kita ada 2 report, ada transaction report yang bisa dilihat secara real time menggunakan dashboard. Satu lagi adalah settlement report. Jadi setiap kali kita transfer biasanya ke finance manajernya, nanti finance manajernya kita akan attach detail settlement reportnya. Jadi bisa di cross check dengan uang yang ada di saving account-nya. Oke, baik Pak. Dan yang saya tahu kalau dari customer ini ada punya beberapa lokasi atau yang franchise Pak, ini bisa ada fitur auto disburse ya Pak ya? Iya, jadi kita bisa bantu Pak. Jadi kan ada macam-macam Pak ya. Jadi itu untuk chain seperti ini ada yang dalam satu PT outletnya banyak, misalnya ada satu PT ada 10 cabang gitu ya. Nah, cuma ada juga yang ini kongsian, maksudnya PT ada 3 PT yang menaungi PTA, misalnya ada 2 outlet, PTB ada 5 outlet, PTC cuma 1 outlet. Itu kita bisa bantu tuh Pak untuk masing-masing per outlet. Tapi yang utamanya adalah kita settle-nya itu berdasarkan PT Pak ya, bukan berdasarkan outlet. Jadi selama itu outletnya masih dalam satu PT, itu kita bisa bantu disburse. Oke, baik Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mengenai IP88 untuk payment agregatornya?
proses apply-nya rumit nggak Pak? Oke. Makanya karena kita sudah kerjasama dengan Kuskapi, ini sebenarnya udah memotong proses nih. Jadi yang biasanya harusnya kita ada proses integrasi. Proses integrasi itu lumayan memakan waktu tuh. Biasanya antara 2 minggu sampai 1 bulan tuh untuk terkoneksi. Tapi karena kita sudah ada di belakangnya Kuskapi, jadi yang PR-nya kita hanya masalah ini aja, administrasi. Gitu. Biasanya administrasi itu kita urus kurang lebih juga sama sih, makan waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi kita udah aside dari si proses integrasi tadi. Jadi ya tinggal masalah ini aja, dokumentasi, legal documents, release MID, merchant creation kayak gitu-gitu sih Pak. Oke, baik. Jadi cuma tinggal isi form, proses, dan boleh pilih ya Pak ya. Jadi tadi kan pilihannya banyak tuh. Ada kalau untuk kayak e-wallet salah satunya Dana, ShopeePay. Jadi dari merchant bisa pilih ya mana yang mereka mau apply gitu ya Pak ya. Bisa. Dan bisa juga misalnya sekarang saya mau aktifin semua gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ini customer saya paling banyak cuma pakai OVO sama ShopeePay. Yang lainnya bisa nggak di nonaktifkan? Itu bisa. Atau kebalikannya sekarang cuma OVO sama ShopeePay, itu tiba-tiba ke depannya customer baik nanya, kok Dana nggak bisa sih, saya pakai Dana nih. Nah, itu karena sudah terintegrasi di belakang, itu kita tinggal nyalain aja sih. Tinggal aktifkan ya. Oke. Itu prosesnya juga cuma 1 hari kok, kita bisa langsung nyalain. Oke. 1 hari aja. Jadi dynamic pada saat progress, anytime bisa ditambahkan atau dikurangi begitu ya Pak ya? Iya, selama itu ya dia partnernya sudah sign dari awal untuk tadi segelondong menunya tadi sudah diisi, jadi nanti ke depannya tinggal on off aja. Oke, baik. Begitu pula misalnya ke depannya kita ada payment method baru gitu, ada pay later service baru yang tiba-tiba booming, terus kita ada di sana udah integrasi. Nah itu kita bisa bantu juga. Nanti kita tinggal kasih tahu bahwa kita ada payment method baru untuk existing customer Kuskapi, kita tinggal kayak semacam email blast gitu pemberitahuan kita ada payment method baru, kalau tertarik tinggal kita aktifkan juga. Oke. Baik. Bapak Ibu, apakah pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah terwakili oleh pertanyaan saya atau ada pertanyaan yang lain? Kalau kartu kredit juga bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Oke, jadi tinggal dari dari web order tadi tinggal dimasukkan nomor kartu, CVV, expire date ya, seperti itu ya Pak ya? Betul. Dan ini kita juga bisa buka untuk kartu luar negeri, misalnya memang customer Bapak Ibu tadi kalau saya lihat ada yang dari Bali ya, itu mungkin transaksinya mungkin menggunakan kartu kredit yang issuingnya country-nya misalnya dari Australia atau dari US gitu, itu kita bisa bukain. Atau memang khusus untuk Indonesia juga kita tutup, untuk Indonesia juga kita bisa. Jadi tergantung requirement-nya gitu. Oke, bisa spesifik. Oke, Pak Zahran ada pertanyaan Pak. Kalau Pak Zahran sudah menggunakan ShopeePay, itu bagaimana prosesnya? Apakah perlu migrasi atau baru atau bagaimana Pak? Iya, jadi kalau sudah punya ShopeePay tidak masalah Pak. Nanti kita tetap bisa ini kita bisa buatkan satu account yang berbeda, karena yang satu mungkin sudah terdaftar secara secara offline, yang ini kita daftarkan secara online, nggak ada masalah Pak. Jadi berbeda ya Pak ya? Tambahan lah, jadi tambahan gitu ya? Tambahan, kecuali nanti dari pihak ShopeePay-nya yang bilang bahwa ini merchant A sudah terdaftar secara offline, MID-nya bisa dipakai nih. Nah kalau mereka yang mengizinkan seperti itu ya nggak masalah juga. Cuman biasanya sih dipisah Pak. Oke. Terpisah ya. Baik. Selamat datang Pak Pradi, ya baru join. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk mengenai IP88 untuk payment gateway-nya. Debit juga bisa ya Pak ya? Debit card ya Pak? Selain kredit card? Bisa. Debit card bisa. Tarik tunai bisa nggak Pak? Nah, itu pertanyaan menarik Pak. Jadi kalau sebenarnya kita ada pengembangan ke sana Pak.
Oke. Beberapa partner sudah ada udah ada inisiatif ke sana. Jadi misalnya mau tarik tunai OVO di counter-counternya partner kita gitu. Itu sebenarnya ada sangat memungkinkan, tapi itu ada API baru, Pak. Tapi kalau memang ada kebutuhan di sana, misalnya dilihat ada potensi ya, itu kita bisa obrolin sih. Oke. Ya karena mungkin saja Pak, waktu saya datang ke restoran, makan, pas mau bayar, ya Pak ya, justru tidak punya uang Pak. Jadi saya harus tarik tunai dulu untuk bisa bayar Pak. Sebenarnya nggak usah tarik tunai Pak, kan bayarnya bisa langsung pakai kris, kan kita ada kris tuh. Kris. Jadi kalau Bapak punya rekening BCA, itu tinggal scan kris aja. Nanti bisa langsung bayar, nggak usah tarik tunai. Kecuali emang butuh buat bayar parkir ya Pak. Siap. Kalau bisa bayarnya uangnya recehan ya Pak ya. Buat bayar parkir. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Prima buat presentasinya. Dan Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan lagi yang susulan, boleh Japri atau nanti ke tim Kuskapi ya. Nanti kita akan teruskan ke tim IP88. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Prima. Oke, yang partner kita yang terakhir adalah Jurnal untuk accounting system, Bapak Ibu. Saya persilakan untuk Bu Esther dari tim Jurnal. Halo, selamat sore. Sore, Bu. Suara saya jelas ya, Pak Iwan? Clear, Bu. Clear ya? Oke. Terima kasih. Selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Esther dari Jurnal from Mekari. Jurnal from Mekari ini sebenarnya adalah software accounting dengan basisnya online. Kalau Bapak Ibu dulu mungkin di perusahaan yang lama sebelum buat usaha itu punya software accounting, kita sekarang ada versi online-nya. Saya mau ini dulu ya, share screen dulu. Oke, silakan Bu. Bisa Bu? Lagi dicoba nih Pak. Sebenarnya baru pertama kali saya pakai sistem ini. Biasanya pakai Microsoft Google. Teams ya? Iya, pakai Zoom Microsoft. ya? Iya, di Zoom. Iya. Sebentar masih loading. Oke. Oke. Ya. Sepertinya saya belum bisa share apa. Mas Wiryo bisa tolong dibantu dicek Bu Esther untuk bisa. Tombolnya tapi sudah aktif Bu? Sudah ada tulisan sudah bisa aktif, share, iya, tapi masih tray-nya masih kosong. Oke. Mungkin agak delay ya? Iya, agak delay mungkin. Iya. Baik, ini juga saya cuman bisa sharing sebentar aja, hanya 10 menit, nggak ambil waktu banyak-banyak. Karena sebentar lagi udah mau buka juga, jam 5, jam 6. Iya. Kita target jam 4 bisa selesai biar teman-teman yang muslim bisa persiapan buka puasa, Bu. Ya, oke. Sama nanti kalau ada Q&A juga boleh, sebentar aja paling. Iya. Dari jurnal ada door prize juga ya, Bu ya? Ada di Ibu Adinda ya, Bu Adinda ada nggak ya kira-kira di tim yang satu lagi? Jadi buat peserta yang nunggu sampai jam 4 lumayan Bu, nggak sia-sia juga Bu. Ada door prize ya dari ada door prize juga, dari Mekari. Iya, soalnya udah jam-jam ngantuk nih biasanya jam segini. Ya, halo Bu Esther. Iya Pak. Boleh dicoba lagi untuk sharingnya? Udah, saya udah close share tray, saya coba open share tray, masih kosong nih Pak, kebetulan. Oke, Oke. Belum ya? Iya. Nah, kita dengan jurnal sudah terintegrasi dan untuk sekarang bulan April, awal Mei sudah siap ya Bapak Ibu untuk bagi yang tertarik gitu. Ibu berupa website atau iya, berupa website. Oh, website ya? Iya. Atau saya bantu? Boleh. Bisa ya, coba ya. Boleh.
Websitenya apa Bu? Atau boleh di chat? Ya, di chat nanti ya. Nanti saya tinggal copy Boleh. paste. Siap. Namanya jurnal.id. Oke. Jurnal.id ya. Ya. Oh, My Journal ya. Iya, nanti tinggal di ini aja, Pak. Untuk email dan password saya kasih di mana ya, Pak ya? Di chat aja Bu, atau di WA boleh, atau di chat boleh. Ya, di WA juga boleh ya. Iya. Oke, udah tampil ya Bu ya, Bapak Ibu bisa lihat? Ya, sudah Pak. Oke, sebentar. Halo Pak Iwan. Iya. Mungkin Bu Esthernya bisa request control dari device-nya. Itu tulisannya masih blank sih Pak, nggak bisa diklik yang Masih request blank. controlnya. Coba. Oke, sudah masuk ke dashboardnya jurnal. Makasih Pak Iwan bantuannya jadi bantuin sama-sama, Bu. share screen ya. Iya, Ya Bu. Bapak Ibu, saya pengen sharing sedikit aja tentang bagaimana jurnal dan seperti apa bentuknya. Sebenarnya Jurnal ID ini adalah software accounting basisnya online. Bapak Ibu nggak perlu punya spesifikasi internet khusus. Kalau misalnya tinggal di luar daerah mungkin, atau di tempat yang internetnya kurang kencang, sebenarnya bisa tethering hanya dari device handphone. Jadi internet bawaan SIM card itu juga bisa. Dan bentuk jurnal itu ketika kita login, Pak Iwan boleh di-scroll sedikit, itu kita bisa langsung kelihatan laporan yang ada di layar Bapak Ibu. Itu kalau hijau itu pemasukan, biru pengeluaran. Jadi enaknya tuh kalau kita lihat mingguan atau daily harian, kelihatan naik turunnya. Nanti kalau kita bisa lihat lagi ada untung di bulan apa atau di minggu keberapa, itu bisa kita lihat juga. Jadi mau sukanya ngelihat bulanan atau sukanya ngelihat cut-off-an mingguan, itu juga bisa. Seperti itu. Dan jurnal sendiri ini untuk laporannya kita ini hanyalah bagian kecil dari laporan yang ada di tab laporan. Pak Iwan boleh geser ke bagian laporan sebelah atas. Oke, ya. Laporan atas. Ya, ada di sebelah kiri, Pak. Sini ya? Ya, betul. Di jurnal ini kita ada sekitar 27 laporan. Itu dari laporan keuangan sampai ke laporan khusus penjualan per produk, itu ada semua. Jadi Bapak Ibu pengen lihat cut off buku besar per minggu misalnya, itu juga bisa. Laba rugi per minggu itu juga bisa. Dan kita bisa langsung akses itu juga dari handphone. Kalau dari handphone hanya ada 4 laporan, yaitu neraca, laba rugi, arus kas, dan laporan penjualan per sales. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak sales, pengen lihat laporan penjualan khusus sales tertentu, itu bisa lihat di sana. Seperti itu. Nah, mungkin boleh kita buka di laba rugi ya Pak Iwan, salah satu aja. Sini? Iya, betul. Di sini kita bisa lihat laporannya ini sudah bentuk laporan. Zaman dulu kalau saya kerja di kantor yang lama, saya harus bikin dulu dari buku besar terus sampai ke laporan yang terakhir. Jadi sedikit makan waktu. Nah, sekarang kita bisa filter periodenya itu harian, mingguan, atau bulanan. Seperti itu. Di Nah, sini ya, Bu, iya Pak, benar. Di sini kita bisa lihat, nah ini sudah jadi laporannya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ekstrak ke PDF, tinggal diekspor aja. Nah, itu langsung jadi. Seperti itu. Nah, karena kita nanti akan integrasi juga dengan Kaskapi, untuk bagian penjualan, Pak, boleh di bagian penjualan di sebelah kiri, ya. Itu nanti semua laporan penjualan akan langsung terinput di sebelah sini. Jadi kita nggak perlu lagi mengerjakan 2 kali. Dengan POS, dengan accounting, dengan POS, dengan accounting. Saya yakin itu kalau pakai bantuan admin pun, suatu hari akan ada human error, dan kita menghindari hal itu. Karena sudah integrasi, kita tidak perlu lagi mengcopy pekerjaan yang di POS ke jurnal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada penjualan misalnya pesanan by order dan itu tidak langsung dibayarkan, kita bisa catat di jurnal karena kita bisa tracking piutangnya nantinya, seperti itu. Nah, Pak Iwan boleh kasih lihat juga di bagian pembelian di sebelah kiri, di bawah penjualan. Ini di tempat di mana kita akan membeli bahan baku,
Terus aset, biasanya kalau misalnya ada mau beli meja, ada mau beli kursi, itu kita akan catat di pembelian. Supaya apa? Nanti laporan laba rugi Ibu akan naik terus turun. Punya Bapak juga. Bapak Ibu lihat nanti laporannya dari pembelian, dikurangin penjualan, dikurangin untung, segala macam bisa kelihatan laporannya semua. Nah, ini bisa kelihatan juga kalau kita beli barang yang belum dibayar atau hutang. Itu bisa kita lihat tagihan kita berapa, yang harus dibayarkan dan juga yang sudah dibayarkan. Seperti itu. Kayak gitu. Dan di bawahnya nih Pak Iwan, di bawah pembelian kita punya biaya sebelah kiri. Nah, ini untuk mencatat operasional. Ini yang sering kali teman-teman F&B dan juga teman-teman retail Esther tuh yang selalu kelupaan. Contoh beli token listrik itu mungkin simple 100.000 kita isi. Kita lupa catat di biaya, ternyata ada biaya yang memang harus kita keluarkan tiap bulan. Bayar internet, terus ada lagi misalnya uang kebersihan. Kita harus catat di sebelah sini supaya dari penghasilan yang kita masuk itu kita tahu bersihnya berapa. Seringkali kita cuma tahu kotornya aja, net penjualan. Oh, ini untung kita. Ternyata di dalam ada namanya biaya. Itu yang sangat bahaya banget kalau kita lupa catat seperti itu. Jadi cara mencatat biayanya juga mudah. Kita tinggal boleh ke atas Pak, di atas ada tulisan buat biaya baru. Ya, di sini buat biaya. Oh, ini. Iya. Saya klik Bu. Boleh Pak, dibuka aja. Cara isinya juga gampang, kita tinggal bikin bayarnya dari akun apa. Misalnya kita bikin dari uang Bank Mandiri gitu misalnya, penerimanya adalah PLN misalnya. Kita tinggal search aja PLN, gitu. Search PLN seperti itu Pak. Nanti pilih yang supplier PLN, terus masukin akun biayanya adalah biaya listrik kan. Bayarnya langsung gitu ya tadi via Tokopedia. Ya, boleh di bawah Pak, di akun biaya yang bawah. Oh, sini. Ya, sini. Pilihnya listrik ya Pak, di situ. Oke, masukin nominal. Ya, boleh Pak, biaya listrik. Nominal 100.000 misalnya. Ya, lalu kita scroll, kita klik buat biaya baru. Nah, setelah kita klik buat biaya baru, kita bisa cetak juga slipnya. Jadi nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu nggak punya slip tertentu, harus pakai yang 3 rangkap atau yang seperti apa. Boleh di-scroll lagi Pak, di bagian bawah ada tulisannya print preview, tindakan, cetak dan lihat. Oke. Ya. Nah, sudah jadi deh salah satu bentuk slip pengeluaran kita. Kalau misalnya ada pembayaran gaji bagaimana, itu juga bisa kita catat. Kenapa? Karena di dalam sini ada tulisannya dibuat oleh siapa, diterima oleh siapa, dan juga sebagai berikutnya. Untuk logo nanti mengikuti, jadi tulisan Mekari nggak akan ada, kita nggak akan iklan dalam jurnalnya. Apa nih Bapak Ibu, pakai logo sendiri, PT sendiri, nomor telepon, dan lain-lain, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh kalau kita mau bayar-bayar operasional, gitu. Ini Pak Roni ada bertanya ya? Katakan. Oh iya, silakan Pak Roni. Langsung aja Pak Roni, boleh. Ini Pri ada biaya. Ini Pri atau ada biaya? Oh, untuk jurnalnya maksudnya Pak Roni? Iya Pak. Oh iya, oke. Jadi begini Pak Roni, Kaskapi dengan jurnal kita sudah bekerja sama secara aplikasi dan secara data itu akan otomatis tersinkronisasi untuk penjualannya ke jurnal. Nah, tapi kalau Bapak nanya terus jurnal ada biayanya nggak? Ada Pak, karena jurnal juga dia aplikasi sendiri yang company-nya atau perusahaannya namanya Mekari Pak, gitu. Nah kalau kita dari sisi point of sales-nya Pak untuk penjualannya dari Kaskapi, seperti itu Pak. Oke. Ya, silakan Bu. Ya, Pak Roni nggak usah takut duluan ya Pak. Kita di sini pasti datang pakai promo. Jangan keringetan dulu, aman. Nanti Bu Adinda akan ikutan ngobrol untuk soal promo. Ya Pak Roni, makasih ya Pak buat pertanyaannya. Buat rekan-rekan lain kalau mau ada bertanya boleh, silakan langsung ya. Dan kita boleh back lagi Pak Iwan ke jurnal kita. Kita back lagi. Oke Bu. Sebelah kiri atas kita back. Back. Oke. Ya.
Nah, untuk jurnal sendiri, yang paling penting di jurnal ini adalah kita nggak perlu jago accounting sebenarnya Bapak Ibu. Yang penting kita rajin input. Jadi selama sering kita rajin input, laporan kita akan sering bergerak dan juga sering akhirnya terupdate. Nah, kalau di jurnal ini rata-rata user kami itu bukan orang lulusan accounting, bahkan mungkin ownernya dulunya orang accounting gitu, tapi kan owner nggak mungkin setiap hari input jurnal. Seringkali adminnya hanya lulusan SMK dan dia yang penting bisa mengerjakan komputer itu sangat mudah dilakukan. Kenapa? Karena di jurnal sendiri, kalau Bapak klik di daftar akun ya Pak Iwan di sebelah kiri, daftar akun, ya di bawah tulisan aset Pak. Oh Iya. iya. Untuk cowoknya jurnal kita sangat modify dan fleksibel. Kalau Bapak Ibu sudah punya nomor akun dan juga nama akun dan pengen mengikuti yang sudah ada itu bisa diganti aja. Dan kalau misalnya nama akunnya mau ikutin yang punya jurnal itu kita bisa secara otomatis buat. Contoh usaha Bapak bergerak di bidang F&B. Nanti untuk nama akunnya otomatis yang khusus untuk F&B seperti itu. Terus kalau misalnya usahanya retail bagaimana tinggal pilih yang retail seperti itu. Nah, jurnal ini sangat-sangat fleksibel. Dan juga untuk penjualan, semua pembelian nanti sudah tercatat yang namanya jurnal umumnya. Jadi kita nggak perlu lagi ngafalin kalau misalnya ada penjualan debitnya apa, kreditnya apa, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, paling itu aja yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nanti untuk promo code akan dibagikan oleh rekan saya Dinda. Untuk promonya juga. Jadi untuk rekan-rekan yang mau pakai jurnal dan pengen diskon gede itu udah disiapin. Seperti itu Pak Iwan. Wah, mantap. Iya. Jadi nggak rugi datang ikut di webinar hari ini ya Bu ya? Iya, banyak banget promo tadi udah dapat 1 tahun lagi ya di awal. Siap. Dan Siap. yang bertanya juga tadi ada. Iya. Oke. Apa lagi? Pak Zahran Bu, ada pertanyaan Oh Bu. iya, silakan Pak, boleh Pak. Ya. Kalau ada selisih antara laporan yang ada di POS dengan yang di jurnal, bagaimana cara solvingnya? Karena yang jurnal ini sudah terintegrasi dengan Mokapos juga. Dulu saya pernah ngalami hal ini, seperti itu Bu. Oke, jadi untuk yang masalah integrasi, yang udah kalau saya punya klien itu, kalau misalnya terjadi minus atau tidak terinput, itu sebenarnya kita bisa tarik data secara manual dengan cara impor. Impor itu kita sudah siapkan Excel-nya, jadi Bapak Ibu bisa langsung tarik khusus penjualan misalnya, kita bisa impor secara manual di bagian impor kalau misalnya menunggu integrasinya belum selesai. Hari itu juga Pak Zafran perlu laporannya gitu, itu kita bisa impor. Dan itu nggak susah, kita cuma tinggal pindahkan saja item penjualannya ke Excel Journal CSV, lalu kita impor. Seperti itu Pak Iwan, jadi sangat mudah, kalaupun misalnya butuh buru-buru hari ini juga, itu kita bisa impor. Seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Zahran ya. Ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang butuh lebih detail, nanti bisa hubungin, nanti saya akan informasikan ke tim jurnalnya. Iya. Template-nya sudah bisa antara Kaskapi sudah bisa ya Pak. Jadi template-nya sudah ada. Kita sudah buat dan itu tinggal nanti dipakai aja untuk impor data. Oke. Mantapnya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kita ada sisa waktu 10 menit sebelum bagi-bagi dari tim jurnal. Ya, jadi supaya saya berusaha buat teman-teman bisa jam 4 kita selesai dan bisa berbuka dengan yang manis-manis plus dapat bonus. Oh, ini udah di chat sama Mbak Dinda ya. Kalau kita ada promo code Pak untuk misalnya mau pakai jurnal, tinggal masukin Kaskapi 30. Itu langsung dapat diskon dan juga dapat free trial 30 hari. Karena setiap kali kita tidak memasukkan kode promo, kita hanya mendapatkan 14 hari. Seperti itu. Iya. Jadi 1 bulan bisa coba-coba. Baik, terima kasih banyak. Mantap. Ini dari tim Mekari Jurnal, ada di chat Bapak Ibu bisa dilihat kodenya Kaskapi 30 ya Bu ya? Iya, betul. Kaskapi 30. Oke, nah nanti yang kalau mau yang belum menggunakan jurnal dan ingin mendaftar bisa juga nanti menghubungi kami atau menghubungi tim jurnal. Nanti kita akan bantu juga gitu. Dan untuk tim jurnal juga boleh share di sini bisa kontak siapa gitu. Di chatnya juga silakan gitu. Baik, ada lagi? Bapak Ibu yang mau bertanya?
Bu. Oke. Iya. Iya, ada satu. Silakan Bu Siska. Oh. Apakah aplikasi jurnal faktur bisa mencetak? Ya Bu, mencetak apa faktur ya Bu ya? Ya, 3 rangkap. Oh, mencetak 3 rangkap. Ya, Bu. Ini untuk invoice benar ya Bu ya? Halo. Halo Ibu. Ya, untuk Bu. pencetak, ya, untuk pencetakan invoice maksudnya Bu, Bu Siska konfirmasi. Iya, Bu. Oh, untuk invoice benar ya Bu ya? Kalau invoice kita bisa cetak 3 rangkap, kita kita ada format untuk dot metric, kita ada Bu. Oke. Iya, bisa cetak 3 rangkap untuk surat jalan dan juga untuk invoice-nya. Oke. 3 rangkapnya 3 kali atau menggunakan dot metric Bu printernya yang pakai kertas carbonize. Ya, betul. Oh, oke. Baik. Cukup menjawab Bu Runi ya tadi ya. Cukup, Pak. Oke, baik Bu. Jangan lupa Bu, pakai kodenya Bu. Bisa langsung dapat potongan dan trialnya 30 hari juga ya Bu ya? Yes, dapat trial 1 bulan, 30 hari. Oke. Saya kasih kesempatan mungkin 1 atau 2 orang lagi yang mau bertanya. Ada? Ya, itu yang tadi. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada, boleh kita kalau yang punya kamera buat dokumentasi Bapak Ibu, saya screenshot gitu. Yang kameranya oke, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Oke, wah ini tim Kuskapi yang di belakang layar yang membantu saya. Oke, Bali Rooftop. Wah, nanti Bali sudah buka ya Pak ya? Nanti kalau sudah buka kita tinggal mampir nih Pak, ngopi di Bali Rooftop. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, saya screenshot ya. Don't forget maskernya, kalau yang bisa buka boleh buka, kalau yang nggak bisa buka nggak apa-apa. Smile ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Saya ulang lagi, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya pakai handphone juga 1 kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya sudah berkenan join di acara webinar Kuskapi. Terima kasih juga buat para partner IP88 dan Jurnal. Semoga kita bisa bikin event berikutnya lagi jauh lebih menarik lagi.
Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak buat semua dukungannya. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang Muslim. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Prima. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak